Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah man yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lah. Waliyabsida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah sehingga kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah untuk berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Diperhatikan duduknya kita selagi kita masih dikumpulkan. Hilangkan sejenak urusan-urusan dunia, apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita rasakan di dalam pikiran kita, batin kita, apapun bentuk urusannya, sejenak kita tinggalkan. Belajar kita memaksakan diri, belajar khusyuk, paksa, entah itu kerasa badan meriang, ngilu, ngantuk, apapun yang dirasakan sekarang, tinggalkan. Bersama-sama kita fokus, berjuang, mohon ampun kepada Allah, supaya dengan hadirnya kita, duduknya kita, diijabah segala bentuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Karena janji Allah, siapa yang minta kepadaku, siapa yang mohon kepadaku, siapa yang bermunajat kepadaku, pasti akan diijabah oleh Allah. Amin. Dan satu amalan, satu bacaan yang kita baca itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Ini poin utama. Satu huruf yang kita baca dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Lebih-lebih dengan kita berjamaah. Fungsi daripada jamaah, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, dengan adanya berjamaah itu diijabah, lebih cepat qabul. Amin. Makanya yang biasa hadir, yang biasa istiqomah, mustahil bagi Allah tidak dirubah keadaannya. Ya, hadir hatinya, belajar khusyuk, belajar konsentrasi. Sudah tidak ada waktunya lagi, sudah bukan waktunya lagi kita bermain-main. Kita belajar sungguh-sungguh, tangisi hati kita, gerentesin hati kita. Sudah banyak maksiat yang kita jalankan, ibadah kita, sholat kita masih terburu-buru, kok beliah ba'diyahnya masih sering tinggal. Lebih-lebih sholat sunah-sunah yang lain, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ayo baca diri kita bersama-sama. Tidak lain yang dikeluhkan, yang kita pusingkan di dalam diri kita, pasti urusan dunia. Merasa tidak cukup, merasa kurang, diuji berbagai macam persoalan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, apapun bentuk urusannya. Maka kita jangan sia-siakan hadirnya kita yang sudah rutin dari zaman di Margonda, Cawang, dari zaman waktu di Kober, Jagakarsa, berpindah-pindah, mustahil tidak diijabah, tidak mungkin. Makanya semangat, mudah-mudahan hadirnya sekarang kita bersama-sama dikabul, segera dikabul. Besok, minggu depan kita semangat mohon bersama Allah. Amin. Apa yang kita inginkan, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, segera. Yang dalam urusan rumah tangganya, baik urusan dalam bidang pekerjaan, yang punya hajat ingin punya rumah, punya mobil, apapun bentuknya, mohon sama Allah. Pasti aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib.
tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Kuasa Allah 1000 cara jalannya, dari manapun tidak bisa masuk di akal pikiran kita. Allah kasih. Apalagi kata Nabi, dunia ini seperti kapuk beterbangan. Seperti kapuk beterbangan, tiada gunanya, ya, mudah terbawa angin. Itulah urusan dunia, mudah bagi Allah kalau urusan dunia. Tinggal ayo semangat, yakin sama Allah dengan sebenar-benarnya yakin. Jadi seseorang yang yakin saat ditimpa di dalam urusan ujian apapun, dia yakin, dia terima, tidak ngeluh, bukan karena ini itu. Saya sudah sholat, sudah zikir kok masih seperti ini. Jangan sampai sesuatu yang mau diangkat derajatnya oleh Allah, kita timbul turun keimanan kita. Orang yang diuji, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, apapun yang diberikan ujian kepada Allah, dia siap. Karena Allah memberikan ujian kepada kita bahwa kita sanggup, dan itu mengurangi daripada dosa kesalahan kita. Dan tidak ada orang yang sukses, orang yang kaya itu dengan diujian, itu tidak ada. Semua digencet. Sudah badan sakit, semua sakit, perasaan sakit, seperti diperes tulang kita, seperti dirompes tulang kita. Seperti itu kondisi orang yang mau diangkat derajatnya. Semua tentang perasaan. Bagaimana kita mensikapi dari semua permasalahan, puyeng, susah, gelisah, semua ada di dalam perasaan kita, dihantamnya oleh perasaan. Maka di saat ada seperti itu, bukan kita makin turun keimanan kita. Ayo semakin kita ngadu, mohon, nangis sama Allah. Nangis sama Allah, mohon sama Allah, angkat kedua tangan. Apapun keluh kesah kita, mustahil bagi Allah tidak akan menyelesaikan. Karena semua adanya diri kita, diciptakannya kita, tidak lain Allah yang berkehendak. La muharrik ilallah, tiada penggerak melainkan Allah. Innallaha la yuhajiru ma biqaumin hatta yuhajiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak merubahnya. Coba perhatikan dari hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, bahkan tahun yang kemarin, saat kita ditimpa, keimanan kita bagaimana? Kita masih tetap makin istiqomah, makin mancelang, makin tunduk sama Allah, apa makin kita menjauh dari Allah? Coba perhatikan. Tidak lain diciptakan kita seorang manusia, jin, alam dunia seisinya, hanya untuk tunduk sujud kepada Allah. Itu poinnya kita. Apapun, apalagi manusia diciptakan oleh Allah, paling sempurnanya makhluk, paling luar biasanya makhluk, akan diijabah sama Allah. Apa gelisahnya kita? Tidak lain kekurangnya iman kita. Kurang diri kita. Orang yang sudah mantap imannya, keyakinannya sama Allah, dia lebih menangisi dirinya daripada urusan dunia. Karena urusan dunia, orang yang sudah dekat sama Allah, dijamin urusannya Allah, dijamin sama Allah apapun. Jadi jangan sampai di saat kita mau sampai tujuan kita, kita benar-benar digencet sama Allah, kita turun lagi. Jangan. Makin kita tambah sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, paksa. Kita sudah berusaha istiqomah di majelis zikir, kita belajar istiqomah di rumah. Berapapun yang kita baca, yang penting saat kita baca, kita belajar kosongkan urusan dunia. Kita mohon ridhonya Allah, apa yang kita baca supaya Allah ridho. Apalagi siapa yang menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sholat duha, itu lebih baik daripada langit, bumi, dan seisinya. Sholat sunnah duha, coba perhatikan, waktu kita banyak. Sholat duha dari jam 7 sampai sebelum zuhur, panjang. Bohong kalau orang tidak bisa untuk menjalankan 2 rakaat. Semua karena kita malas. Kita pengen sukses tapi pendekatan kita kurang sama Allah. Kita pengen lepas daripada masalah tapi maksiat kita banyak. Kita ngeluh. Hukumnya haram seseorang yang memikirkan besok makan apa itu haram. Hukumnya haram. Gelisah besok makan apa.
haram hukumnya. Lebih-lebih kita ada di majelis zikir, buat saudara-saudara keluarga majelis zikir, ya, khususnya majelis zikir Sohib Baiti, baik kenal maupun tidak kenal, silahkan di sini. Apapun keluhannya, kalau untuk masalah ekonomi kami insya Allah bisa membantu. Ya, baik di sini pun sama, 24 jam dibuka, gratis, siapapun yang mau istirahat mau ini silahkan. Jadi jaga persaudaraan, jangan merasa sendiri, ya, jangan merasa susah ini. Kita ada di sini bersama-sama, ya. Jadi jangan merasa gelisah, nggak enak, canggung, jangan. Kita pererat tali persaudaraannya dengan siapapun, ya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga guru-guru kita semua. Ya, di sini juga ada guru-guru kita semua.